السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Halaman 28. Yang mana? Wal akhir. Wal akhir. Tidak. Pas itu ya, wal akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiru. Wal asiru utawi nomor 10, kewajiban seorang santri terhadap ilmu atau guru terhadap ilmu ya, iku ayat ruka, supaya meninggalkan. Loh, sudah ini ya? Mana ya itu? Belum selesai tapi belum sampai selesai. Oh, wa inna qaba'a mongko sak temene watak, maka sesungguhnya watak iku surrokun, banyak mencurinya. Wa afatul usroti utawi bahayanya pergaulan, iku diakul umri, menyia-nyiakan umur bighairi faidatin, kelawan tanpa ada faedah. Maksudnya begini loh, seorang santri, orang yang mencari ilmu itu hati-hati di dalam mencari pergaulan, mencari teman, karena watak itu adalah surokun, mencuri. Apa mencuri maksudnya? Ya gampang menipu orang lain, ya kan? Anil mar'ila kasal wasal anqorihi wa innal qorina bil muqorini yaqtadi. Jadi teman itu akan mengikuti teman yang lain. Makanya hati-hati. Jadi carilah teman yang baik, agar supaya kita bisa mencuri kebaikan dari teman yang baik itu. Karena hati watak itu adalah gampang mencuri, gampang meniru. Mestinya orang itu dapat ilmu karena dia itu sering dolan sana, dolan sini, main sana, main sini, ya dong. Setiap hari seperti itu, apa nggak rugi? Makanya saya pribadi itu untung saja dulu saya ketika kelas 5 MI itu ketemu tetangga saya yang umurnya itu selisih 15 tahun. Ketika itu saya masih berumur kira-kira 11 tahun. Saya ketemu orang yang umurnya 23 misalnya. Bilang gini, "Lim, ayo ikut aku ngaji." Oh iya, ikut. Saya tidak menolak. Lalu saya ikut ngaji. Semenjak itu mulai tahun 88 saya ngaji. Berhenti saya tidak pernah mengaji lagi. Itu tahun yaitu 2004. Kamu bayangkan. Dan setiap hari itu pagi, siang, sore, ya dong, pada maghrib, pada isya. Dan bahkan saya itu pernah ngaji itu mulai jam setengah 10 setelah ngaji yang lain. Di mana? Di Tebu Ireng. Pengasuhnya adalah Kiai Haji Ishak Latif dari mana itu? Krian. Itu di Tebu Ireng. Ya terus itu. Alhamdulillah saya dulu kok ngaji. Padahal saya sendiri yang dari rumah itu. Saya mengajak teman-teman, tidak ada yang mau. Lebih enak, lebih nyaman nonton TV pada waktu itu. TV-nya acaranya itu sedikit. Yang ada hanya TVRI dan kalau nggak salah itu Indosiar.
Acaranya adalah apa itu banyolan-banyolan, lawak-lawak itu yang semua orang itu senang. Sebenarnya saya juga ingin melihat itu, tapi saya ingin tahu, ingin tahu memahami apa ilmu agama dan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Akhirnya itu saya kesampingkan. Betul itu. Bukan berarti saya tidak mau bergaul dengan orang lain, itu tetap waktu liburan, waktu nggak ngaji, saya bermain dengan teman-teman. Loh, di pondok kan ada teman, kan bisa. Kenapa kita mencari teman yang lain? Makanya di pondok pesantren saya mohon dari anak-anak sampean-sampean ini kurangi sedikit kalau memang sering ketemu anak-anak kampung, karena bahaya. Karakternya nggak sama dengan kalian, aturannya sampai dengan mereka juga tidak sama, watak juga tidak sama. Nah itu cuma sekali-kali ya ketemu, tapi sebenarnya cukup sampai yang bergaul dengan teman-temannya itu, nanti ketika terjun di tengah masyarakat itu bisa beradaptasi. Karena apa? Di pondok ini adalah mewakili kehidupan masyarakat yang akan datang nanti. Bagaimana dengan temannya, berarti nanti bagaimana dengan masyarakat. Bagaimana ketika sampai jadi pemimpin kepada anak buahnya, nanti ketika jadi pemimpin sampai bisa beradaptasi dengan anak buah. Jadi itu ada orang mengatakan anak pondok itu rata-ratanya kuper, kurang pergaulan. Jangan, tidak. Contohnya saya sendiri, terus terang saja, saya itu paling pandai bergaul dengan siapapun, tidak kemalan apa itu alergi dengan siapapun. Kamu nggak lipat, nggak level dengan saya nggak level dengan kamu, tidak ada itu, tidak ada. Dan itu ilmu di pondok itu banyak, mewakili seluruh ilmu-ilmu yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Wadaha fitini, dan hilangnya agama. Saya punya teman bilang gini, Lim, saya itu menyesal kenapa dulu saya nggak ikut sampean ikut ngaji. Mas, sudah, bahasa Jawanya wijen yo wijen, roti yo roti, bien yo bien, saiki saiki. Yang dulu biarlah berlalu. Yang kita pikirkan adalah ke depan. Kita jangan berjalan mundur, nanti ke belakang. Ya, apa yang harus kita lakukan ke depan? Kekurangan yang kemarin ayo kita perbaiki. Sudah gitu. Jadi tidak usah menyesali masa lalu. Coba lihat Mas Tegar, aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang tuh disayang. Caranya gimana? Rubah karakter yang tidak baik. Saya kemarin itu Masya Allah mendatangi teman saya yang sedang masalah dengan istrinya. Lalu mendatangi, gimana hasilnya? Sudah final Mas Salim. Maksudnya sendiri-sendirian? Iya, sudah. Memang itu keputusan Allah. Titik. Kenapa? Ternyata dia punya istri yang cerewet. Sampai saya bilang begini, menjadi bojo peno itu, dengan bahasa Jawa bojo peno itu gak ayu, cerewet. Ulama ayo, hiasilah ketidakcantikan kamu itu dengan hati yang baik. Maka hati yang baik akan memberikan aura kasih di wajahmu. Oke, paham? Gak usah ya Allah, kenapa kok wajahku kok jelek? Gak usah disetelika, malah nyenyek sampai. Gak usah, perbaiki hati kamu. Maka yang jelek tetap jelek, nggak bisa dirubah loh. Tapi dilihatnya tuh sedap. Masya Allah, kalau wajahnya sih ya pas-pasan, tapi kok
saya ditawari ini nilainya 9, itu nilainya 6, saya memilih yang 6. Karena apa? Hatinya bagus. Karena hati yang baik akan keluar cahaya di wajahmu. Lupa itu kan diberi lampu, ya udah usah. Jadi sudah sampean tak bilang tidak bersemangat. Wong lanang laki-laki gampang. Memang istri sampean itu memang tidak bisa dipertahankan. Memang makanya Islam itu membolehkan berpisah itu kalau memang sudah terlalu. Oh, teman saya itu ya sabar, ya toh. Masalah ekonomi yang tidak kalah dengan yang lainnya, tapi istrinya tuh masya Allah malah cerita saya kasihan. Saya mulai nikah sampai punya anak 2 tidak pernah duduk bersama di apa namanya di ruang tamu. Loh, kok iso rasanya apa? Hati saya, tapi kok punya anak 2. Ya itu mungkin mimpi mungkin itu. Makanya tenang. Kalau ini nanti suami kamu, ini saya praktekkan kepada istri saya. Kalau ingin suami kamu menjadi orang yang hebat, doakan. Orang perempuan itu cukup doa, karena doa seorang perempuan itu adalah sangat mustajabah untuk suaminya dan anaknya. Ketika seorang istri tidak pernah mendoakan suaminya, suaminya walaupun istrinya cantik, pasti akan apa namanya, gimana-mana ke warung-warung suka jajan itu nanti. Doa tenang, rezekinya suaminya pasti akan berkah karena doa seorang istri yang solihah perhiasan dunia. Kita lanjutkan. Tidak kata nalikone ono ketika ada sopo muta'alim tolim, ketika ada sopo tolim ma'a ghairi ahlihi, iku ma'a ghairi ahlihi sertane liyane ahli agama, sertane liyane ahli agama. Wa ini taja lamun butuh sopo tolim, lamun butuh sopo tolim ketika membutuhkan ilaman maring wong terhadap orang, apa itu? Yashab, apa itu? Yashabuhu, yang menemani sopoman ing tolim, yang menemani sopoman ing tolim sing ngancani bal yakun mongko becik ana sopoman, maka sebaiknya ada sopoman iku sohiban, teman solihan kang bagus daikinan kuat agamane, takian akeh taate, takian akeh taate, warian wirai, tahu wirai? Jadi ada uang di jalan tidak mengambil, itu wirai namanya. Ya, ada uang di kamar itu tidak mau mengambilnya, itu wira. Tidak pakai apa namanya, tidak ada alas kaki, tidak pakai sandal, nyeker, tidak apa-apa. Nah, dari pulau terno, itu biasa, tidak apa-apa. Zakian, bersih, penampilannya nyetil. Nah, itu apa nyetil ini ya? Politik. Iya, penampilannya bagus. Santri itu ya penampilannya bagus. Santri kayak genderuwo. Tahu genderuwo sampai? Kecuali puasa sampai kurus, tidak apa-apa. Tapi zaman sekarang itu nggak ada.
cuma memang kadang-kadang malas kok. Kasirul khairi, banyak kebaikannya. Loh ini loh, pilih teman. Kalau terpaksa memilih teman, yaitu carilah teman yang baik, agamanya bagus. Maksudnya agamanya bagus itu gini loh, waktunya sholat, dia juga sholat bukan karena takut atau sungkan dengan temannya. Wah kan ya, ayo negara yuk, loh temani. Terus takiyah, orang yang takut. Masa teman sama laki-laki ya, wah cantiknya, wah. Atau yang perempuan itu andai kata wong menawa ada jawabannya. Yang perlu itu namanya takwa. Ya, warian, wirai, warok dari Ponorogo itu. Makanya warok itu tidak pernah pakai baju putih. Yang dipakai itu adalah baju hitam. Apa artinya? Dirinya menganggap orang yang banyak dosanya. Itu namanya warok. Ya, siro membolok. Jadi orang itu kalau merasa dirinya banyak dosanya, artinya jadi orang sombong apa enggak? Dia merasa rendah hati. Itu karena warok. Zaki yang bersih. Nah, kemana-mana bawa minyak wangi. Kayak saya ini. Namanya karena mungkin karena keringatnya terlalu banyak, langsung aja ini. Nah itu Rasulullah menyukai itu, sunnah pakai minyak wangi. Tapi sebenarnya yang pakai minyak wangi itu laki-laki, bukan perempuan. Dan bukan perempuan Indonesia, tapi perempuan Arab. Ya toh? Kenapa? Karena orang Arab itu baunya nggak enak, keringatnya. Karena apa? Karena pori-porinya terlalu besar, sehingga keringatnya baunya nggak enak. Orang itu begitu. Kalau Indonesia itu sedap-sedap, walaupun pas keringatnya juga enak. Tapi kalau dibandingkan dengan orang luar itu sih sedap. Orang Indonesia, orang Indo lah istilahnya, orang Asia, Indonesia, Malaysia, Cina itu bagus. Tapi walaupun begitu ya tetap ya pakai minyak wangi ya. Sama perempuan itu masya Allah. Saya pernah itu minyak kulit gitu ya. Pas ketika saya lewat di sampingnya, masya Allah, bau ketek gitu loh. Ya Allah, Dut, kamu itu gimana? Untuk wajahmu mengandung vitamin. Kalau wajahmu mengandung formalin, baunya nggak enak, mengandung formalin. Ya Allah, ya tapi jangan terlalu menyengat. Mbak itu memang luar biasa baunya. Tak boleh, perempuan tak boleh terlalu. Ya, yang kalem-kalem saja. Zakian, pakaiannya bersih. Anak batu minal ya. Jadi jangan sampai sifat kotor itu dimiliki oleh orang Islam, karena kebersihan itu adalah milik orang Islam, ya. Jadi penampilan itu harus bagus, jangan mata-mata laki-laki terus pokoknya kelambi pakai agar dipakai saja. Jangan cocokkan baju yang seperti ini, itu cocoknya apa? Kayak perempuan itu kan style ya, perempuan itu kan pandai. Nah kayak saya kadang-kadang itu saya pakai baju atau saya tanya baju apa yang cocok, sarung dengan kelambinya itu cocoknya apa? Istri saya yang menunjukkan. Tapi kadang-kadang sekali-kali itu istri saya buta warna. Yang cocok saya, nggak cocok. Saya itu buta warna, cocok begitu. Ya tidak semua pendapat itu harus diikut. Kadang-kadang ya tidak. Qalilah syarri, sedikit keburukannya. Carilah teman yang sedikit keburukannya. Orang itu tidak mungkin lah, tidak punya keburukan itu tidak mungkin. Tapi ya
diminimkanlah, cari teman yang sangat minim keburukannya, sangat kecil keburukannya. Nah, keburukan yang besar itu biasanya mulutnya, masa kesandung aja berkata jorok, wah ayam, kambing, gitu. Kalau bahasa Jawanya apa meso gitu ya, ya masa tidak ketemu temannya lama itu lagi, jangkrik atau ketemu rek. Dulu santri pertama di sini ya, santri pertama di sini. Itu apa meso dulu? Tidak tahu siapa itu. Betul langsung saya tegur itu, karena itu adalah murid mengikuti sekolah di SMP. Kamu itu anak pondok, berikan contoh yang baik. Jadi saya itu kalau dengan anak pondok itu paling keras daripada anak kampung. Kenapa? Karena anak yang pondok itu rata-rata sudah dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Menjadi pemimpin. Gitu. Di dalam hadisnya kan ada itu. Ketika saya nggak hafal kalimatnya. Ketika Allah mengendaki seseorang itu baik, maka dia mencintai dengan agama. Dia suka dengan ngaji. Kok sampai kok gak terpaksa? Saya itu mondok ini ya menghindari pekerjaan di rumah. Atau mungkin saya mondok ini ya saking gableknya saya, sehingga orang tua saya itu memondokkan saya. Jadi pondok itu tempat pelarian, ya toh? Sehingga itu kemarin itu ada kakaknya itu mondok karena terpaksa saking gableknya itu, akhirnya dipondokkan. Akhirnya adiknya ditakut-takuti. Kalau kamu itu nakal, tak pondokno. Akhirnya alhamdulillah setiap maghrib, isya, subuh selalu ke musola. Karena takut mondok. Astagfirullahaladzim. Itu ucapan orang tua yang salah. Akhirnya anak itu saya panggil, kok di mondok lah. Berarti sampai itu nanggal di mondok ini. Jangan salah itu. Maksudnya begini, kalau sampai itu nakal, maka sampean tak pondok no. Gak nakal itu tak pondok no. Nah itu aja. Hasanal muru'ati, baik kehormatannya, maaf, ini penting, sifat muru'ah itu penting, terutama perempuan di mata laki-laki itu adalah sifat keanggunannya. Cesasmi, anggun cesasmi, itulah penyanyi ya. Maksudnya anggun. Masa perempuan itu disapa anak laki-laki, mau kemana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu bukan perempuan, itu nggak punya sifat anggun. Tapi anak perempuan jangan dimesa-mesemi, ya toh. Jadi ini anak perempuan ini mudah digoda ini ya. Tapi insya Allah ketika perempuan itu sopan, laki-laki nggak sembrono, nggak seenak udelnya sendiri. Jadi laki-laki juga begitu. Ayo, sifat muru'ah itu begini, ya, sopan santun. Kalau bicara hati-hati, tidak terlalu keras. Kalau umpama diganggu orang lain, itu ya gampang memaafkan. Atau bisa dikatakan orang yang punya wibawa. Saya dulu itu pernah, saya itu kan termasuk apa ya, di guru di MI itu. Kalau orang yang anak kecil itu yang nggak pernah melihat saya, rata-rata ketakutan. Apalagi dulu itu jemput saya agak lumayan panjang. Itu ketika saya masuk itu semua anak-anak itu bijak, sampai ada begitu. Kalau gini mati ini. Langsung saya banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Akhirnya ketika anak-anak kelas 1 MI itu semuanya agak ketakutan melihat saya. Kan identik orang yang berjenggot itu kan menakutkan ya. Padahal kan belum tahu. Memang saya sendiri masuk itu nggak senyum. Langsung saya tiba-tiba saya jalan pura-pura apa? Nggak tahu jalan. Akhirnya saya menabrak kursi. Akhirnya saya jatuh, langsung
Nah, terus akhirnya saya cerita, saya istilah itu kayak banyol gitu loh. Akhirnya ketika saya keliling, tiba-tiba ada anak perempuan itu menarik jenggot saya. Iya Salim, lo jangan gitu dong. Dianggapnya itu kayak seperti temannya, jenggotnya Pak Salim dicap, dibiat. Tapi ini masalah jenggot saya itu punya cerita sedikit lucu ya. Gini, saya diundang ngaji untuk ibu-ibu acara muslimatan yang kira-kira orangnya sekitar 70-an. Saya ngaji, langsung tiba-tiba kira-kira 5 menit itu ada anak kecil itu menangis semua dijarut. Terus akhirnya saya mendengar itu di Pak Salim. Apa Bu? Pedikal pula toh? Nggih jare ngono. Terus saya tidak melihatnya. Itu. Jadi dia itu menangis karena takut sama saya. Akhirnya suatu ketika, saya mendengar bahwasanya istri saya disuruh untuk itu loh kopi diseleb ngerti ya? Ya itu. Terus pulau mawon. Akhirnya saya yang membawa ke tempat seleb kopi tadi itu. Nah, ibunya itu sedang menggendong anaknya. Pak Salim, itu anak pulau, ini loh, pengen didelek, tidak mau ditaruh. Langsung tak dekati. Lapo Salim, itu tadi nangis langsung. Lapo Salim, mendadak langsung. Allah. Langsung kopi saya sudah diseleb itu. Jadi bisa menangiskan orang dan bisa menangiskan anak kecil dan bisa mendiamkan anak kecil menangis. Dan pernah ada setan takut sama saya. Enggak percaya. Di musala santren itu kan baca maghrib. Setelah maghrib itu kan ngaji anak-anak muda. Saya menunggu karena anak-anak itu belum datang. Akhirnya ada anak kecil itu yang menangis, kayak ketakutan gitu loh. Sambil melihat kebun yang di sebelah musola. Nah kebunnya itu kan sangat lebat, itu pohonnya. Jadi biasanya itu ditempati oleh genderuwo atau setan. Langsung, langsung saya nyekir tak kaplok ngomong. Saya bilang gitu, langsung si anak itu langsung diem, anak itu. Wes, siapa? Di mana? Sudah hilang, takut. Nanti setan itu langsung tak kaplok gitu. Kayaknya tak kaplok gitu. Pikirannya saya melihat setan itu, padahal saya tidak melihat. Nanti setannya kecelek gitu ya. Kecelek boleh bete. Qolilal mama roti. Sedikit itu? Poro padune. Poro padu gak kenal ya. Sedikit pertengkarannya. Maksudnya sedikit berselisih paham. Jadi orang itu jangan tidak gampang cocokan dengan orang lain. Setiap orang itu punya pendapat, jangan gampang sampai itu tidak cocok. Jangan melawan arus. Ikuti arus asalkan tidak hanyut. Itu sudah hilang. Inasia, lamun lali, lamun lupa soko tolib. Itu? Dakaro mongko mengingatkan sopo Dakaro inasia Dakaro mongko mengingatkan wa in dakaro lamun ingat sopo tolib itu? Aanahu, iya. Aanahu, bukan bak ya? Tidak ada baknya itu. Itu yang benar. Aanahu, di sini artinya tidak ada. Aanahu, mongko nulungi sopoman ing tolib, maka menolong sopoman ing tolib.
Begini, carilah teman. Ketika temannya itu lupa, diingatkan. Ketika temannya itu kebingungan atau tidak mengerti, maka namanya teman menolongnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Makanya jangan mencari teman yang no reckon zoo. No reckon zoo. Itu bahasa Inggris campur bahasa Jawa. Jadi jangan cari teman itu yang tidak peduli dengan teman. Jadi ketika temannya itu sakit, dia sangat peka. Ketika temannya itu bingung, dia tampil di depannya. Jangan malah lari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma yassir 'alaina ya Allah wa min umuri dini wa dunya wal akhirah. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa akhawatina wa ahlana wa ala qaryatina min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli shalah wa ahli jamaah wa ahli Qur'anil Karim wa lana wa iyyahum min ahli syarri wal maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bisri bin asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.